warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pugus Tio mahasiswa PPG Derajat Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Tanahdha Dharma Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Video pembelajarnya, mari kita lihat. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semangat pagi. Selamat selalu. Semangat selalu. Ada semangat, ada semangat. Ya, ini pelajaran apa? Tapi sebelum pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ketuanya siapa? Ya Mas. Siapa dulu? Siap, doa mulai. Baik, setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan siapa yang mau memimpin? Jadi bisa dipimpin. Berdiri semua. Kalian ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat nanti sakit atau apa saja. Yang pertama Abdul Muiz Albana, Bayu Eko Saputra, dari Sadar, Dedi Sutrisno, Dea Febriani, Fadilah Nur Asar, Firman Gani, Fitria Adeliana, Herliana Sulistiawati, I Gusti Ardianto, Ika Estining Tias, Irham Sahdiar, Jenny Noviana, Karin Destia,
Maulida Fajri. Apa ya? Miftahul Ulum. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi peristiwa yang menunjukkan penerapan konsep tekanan hidrostatis. Penerapan itu berarti yang di kehidupan sehari-hari, itu namanya penerapan. Kemudian membandingkan besar tekanan hidrostatis di kedalaman yang satukan struktur desain dinding bendungan yang paling tepat berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Sebelum kita pelajaran, biar kalian semangat ya. Ini pelajaran apa tadi? Fisika. Fisika itu sulit ya, tapi kalian jangan pernah menganggap fisika itu sulit. Fisika. Rumus. Masalah, gitu ya. Nah, ini pikiran kok. Agar kalian selalu menganggap fisika itu tidak mumet, baik, gitu ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan dulu materi hari ini yaitu tentang apa tadi? Hidrostatis, tekanan hidrostatis. Ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Perhatikan dulu. Ada yang tahu tekanan? Pernah mendengar tekanan? Nah, tekanan itu Pak. Gitu. Ada yang kira-kira apa? Ada yang tahu tentang tekanan? Pernah dengar apa enggak? Kalimatnya begini. Berapa besar? Tekanan adalah, tekan dulu ya. Ini apa pengertiannya apa? Bacakan Mas. Pengertian tekanan. Tekanan dapat terjadi karena adanya dorongan pada benda dengan arah yang tegak lurus. Tekanan tidak hanya berkaitan dengan gaya, tetapi juga pada luas sumbu dan volume. Iya. Jadi tekanan ini karena adanya dorongan ya pada benda dengan arah yang tegak lurus. Ada yang pernah tahu biasanya di meme grup WA itu ada ya. Wong sing kakean gaya, kuwi kakean mesti kakean tekanan. Ya, kan gitu ya. Contoh, orangnya biasa-biasa tapi pingin iPhone Pro Max 15 gitu ya. Harganya pira? 20. Iya. Pingin nih. Kan buat enggak? Buat gaya. Tapi kalau orangnya biasa aja, maksudnya di bawah menengah ke atas, menengah ke bawah ya. Kalian punya tekanan enggak untuk mendapatkan itu? Ya. Fisika. Nah, makanya fisika ojo digawe mumet. Ya, ada nilainya soalnya. Banyak tekanan, banyak gaya, kan gitu ya. Nah, ini. Nah, tekanan tadi rumusnya apa? P sama dengan F dibagi A. Ya, jadi F-nya apa? Gaya. Kemudian ini apa? Luas permukaan. Luas permukaan itu contohnya gini, saya tunjukkan ya. Luas penampang ya, bukan format tapi lebih ke penampang. Ini namanya tutup pulpen. Tutup pulpen ya. Ada namanya luas penampang. Ini bentuknya apa? Lingkaran. Ini juga sama. Ini ada luas penampangnya. Nah, tadi di sini kan artinya di sini adalah kalau luas penampangnya kecil, ini berbanding terbalik ya. Tekanan itu berbanding terbalik dengan luasnya. Artinya apa? Berbanding terbalik itu kalau di sini besar maka di sini kecil. Berarti artinya kalau di sini besar maka di sini kecil. Dibalik ya. Nah, contoh untuk membuktikan apa ya benar di sini ya. Jadi kalau saya perbesar luas penampangnya, maka seharusnya ininya kecil. Contoh, nah ini apa? Ada dua sisi ya, yang besar dan yang kecil. Ini kan yang besar. Ya, kalau A-nya saya perbesar, maka ininya pasti apa? Kecil ya. Oke, contohnya ini ya. Saya tusuk, pakai atau lemora. Kalian coba nanti, coba sendiri-sendiri. Ya, dibandingkan dengan kalian tusuk yang pakai yang kecil.
Lebih kelihatan mana coba? Dengan tekanan yang sama, dengan gaya yang sama. Coba diperhatikan. Ya, tangannya di atas dan tunjukkan. Tutup yang besar dulu. Gampangnya pakai atau tepak ya, bekasnya itu lebih dalam mana? Kalau yang besar atau yang kecil? Coba Ilham. Yang kerasnya sama. Pakai yang satu seperti ini. Ya, ditusuk coba. Kalau enggak pakai yang ini. Ya. Ini kan lebih kecil ya. Nah, coba tusuk. Nah, dibandingkan. Jangan tul yang keras biar kelihatan ya. Coba tadi yang ini yang gede dengan yang kecil. Tepak kelihatan pura? Yang kerasnya sama. Lebih kelihatan mana? Lebih kelihatan mana? Lebih dalam mana? Lebih dalam yang lebih dalam yang kecil ya. Paham ya? Jadi ternyata tadi ya tekanan itu berbanding terbalik dengan luasnya. Contohnya kalau kalian tusuk pakai pulpen, ya, kalau kalian tusuk pakai pulpen, ya, ini kerasnya sama, jerundi. Kira-kira lebih dalam yang mana? Yang kecil. Karena apa? Gayanya sama, tetapi ternyata luas penampang semakin kecil, tekanannya semakin besar. Gitu ya. Contoh lagi, orang yang gemuk dengan orang yang sangat kurus sama-sama jalan di tanah yang lembek. Ya, tempatnya jerundi. Jeruseng gemuk. Nah, tapi dengan itu yang sama, ya, misalnya nih, nanti yang gemuk ya, walaupun itunya berat, tapi kalau yang gemuk nanti kan, nah, nanti akan saya sebutkan macam-macam tekanan. Bacakan Mbak, apa jenis tekanan apa aja? Tekanan terbaca. Ya, tekanan zat air yaitu hidrostatis. Ini yang akan kita bahas, yaitu apa? Tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Rumusnya apa di sini? Tugu. Ya, ini kalau orang sering ngomong paten, yang memang ya. Dulu murid saya mesti Pak, ini biar mengingatnya gampang, Pak Tugu. Ya, rumusnya apa? Tekanan hidrostatis? Ya, gampang Mahel. Gampang ya. Tekanan hidrostatis rumusnya adalah Pak Tugu. P-nya apa? Tekanan. Satuannya tekanan itu pascal ya. Di sini ada pascal rumusnya, satuannya. Kemudian ini yang ini seperti huruf P, backup namanya rho. Bacanya apa? Rho, yaitu massa jenis zat. Kemudian setelah rho ada H. H itu apa? G itu percepatan gravitasi. Makanya berapa misalnya? 10 pinter. Ya. Kalau yang H apa? Kedalaman beda. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa? Apa? Massa jenis zat cair, ya tepat. Massa jenis zat cair ini adalah kalau dirumuskan itu rho sama dengan m per v. Massa dibagi volum. Dulu mungkin SMP sudah pernah praktek belum? Kalau di SMP biasanya ada gelas beker dicemplungkan dengan apa namanya benda nanti akan naik ya. Nah ini namanya massa jenis. Ada yang tahu ini apa? Ini apa ini? Dalaman. Ayo apa? Ada yang mau ditanyakan? Apa Mbak Yuli? Kedalaman itu apa? Ya, kedalaman ini adalah membandingkan dulu dengan ketinggian. Ya, jadi sama-sama rumusnya lambangnya kan. Ada yang tahu? Tadi Mbak Yuli tanya, Pak, kedalaman itu apa? Ada yang bisa menjawab? Sebelum itu kedalaman dengan ketinggian bedanya apa?
Ada yang tahu mengukur kedalaman dari mana ke mana? Kedalaman mengukurnya di mana? Dari atas ke bawah, tepat sekali. Ya, jadi mengukurnya dari atas ke bawah. Kalau saya suruh ukurlah kedalaman sumur, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ukurlah kedalaman sumur. Menggali. Ada lagi. Ukurlah kedalaman sumur. Apa? Masuk ke dalam sumur. Tadi kan kalimatnya mengukur kedalaman dari atas ke bawah. Apa yang kalian jebur? Yang mengukurnya berarti kalau mengukur itu dari mana? Angka 0 ya. Berarti angka 0 di mana? Kalau dari atas ke bawah, angka 0-nya di mana berarti? Angka 0-nya di atas di bawah. Ya. Kalau kalian mau tinggi badan kalian diukur. Tinggi badan kalian diukur dari mana ke mana? Bawah ke atas, 0-nya di mana? Bawah. Kalau mengukur kedalaman? Atas ke bawah, 0-nya di mana? Atas. Kenapa kalian jebur? Ya, maka kalau disuruh ukurlah kedalaman sumur jangan jebur. 0-nya di atas, kalian tinggal tentukan baik alatnya. Ya, kan ada ya. Nah, nanti bisa diukur. Baik, ini tekanan hidrostat. Apa sih tekanan hidrostat itu? Jadi perhatikan. Yang mempengaruhi adalah kedalaman. Ya, jadi semakin dalam orang berada di air, ya, maka tekanannya semakin besar. Contoh misalkan kalian tahu kalau pernah renang, ya, renang misalkan ada kedalaman tertentu ya. Kemudian pernah nggak kalian mengalami merasakan tekanan? Pernah nggak kalian berenang di kedalaman 10 meter? Pernah? Belum. Ya. Jadi kalau orang yang berenang 1 meter dengan orang yang berenang di 10 meter, tekanannya lebih besar mana? 10 meter. Kenapa? Karena lebih dalam, tekanannya semakin besar. Akibatnya apa yang dirasakan? Sesek. Ya. Well, I have come to talk about this today. So you can choose to look now for anything or so no. Choose the top thing.
lebar. Tadi sudah lihat di itu ya. Bedanya apa? Ada snorkeling, ada video yang terkait dengan menggunakan pipa. Apa itu untuk mengukur massa jenis zat cair, misalkan bensin palsu atau asli, kemudian tidak itu diukur. Caranya dengan pipa. Ya mati ya. Nanti air itu dimasukkan ke dalam pipa. Ini pipa barunya maaf ya. Nah, caranya seperti apa? Ini kan jadi wajah bagus ya. Menggunakan tabung A. Nah, karena di sekolah kita itu unsur-unsur baku. Nah, saya ini siapa? Ini namanya pipa. Nah, ada gerakan buat dari bahan transfer bahan kita. Nanti dibuat ini cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya adalah nanti salah satunya dimasukkan yaitu ya air biasa, boleh maju panas, yang tidak dengan panas. Dimasukkan dulu. Nah, nanti setelah itu minyak goreng atau panas. Paham ya? Nah ini nanti setelah itu kalian pakai mistar diukur tinggi antara minyak gorengnya berapa, kemudian tinggi airnya berapa. Nanti sambil matang. Paham ya?
kelompok karena nanti akan ada KPD yang ada bagi, kemudian nanti kalian berkelompok berdiskusi dari LKP itu apa yang kalian bisa baca kemudian berbicara. Oke ya? Apa yang Ini kelompoknya, kelompok saya sampaikan melalui KPD ini sama ini berempat nanti gabung ini nanti saya gabung ya. Oke. Gambarannya Pak ya. Cerobong udara atau snorkel. Sudah ketemu? Peralatannya coba bawah no. Nah, ini peralatannya ini tracking ya, nanti terus di KPD nya. Ya. Sudah? Iya kenapa? Ya, gini ya, nanti tulis ya, jangan lupa nanti setelah itu ada di tempat kedua juga ada pertanyaan-pertanyaannya ya, diisi ya. Ya. Ya, ya, tentang snorkeling dicari di Google. Nah, saya berapa Google aja. Sudah? Snorkeling ini lihat sudah, tinggal snorkelingnya belum. Ya. Nah, ini ada. Nah, apa aja kira-kira di situ? Alat-alatnya. oh gitu. Oh BJJ. Ini cari tentang snorkeling ya. Oh teman, itu kan saya tadi ada juga ya di permasalahan kalau yang satunya tidak Nah, catat di situ ya. Ya, siapa yang presentasi kelompok ini ya? Ayo maju semua dulu ke depan. Dipresentasikan tadi apa aja. Jangan lupa yang paling yang belakang ada pertanyaan ya, dilihat diisi ya. Arin, situ. Dimatikan Mas. Gimana jam? Ya. Yang keras suaranya biar teman-teman terdengar. Nama siapa kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tekanan hidrostatis. A. Pendahuluan. Keindahan ekosistem perairan laut Indonesia yang terdiri atas beragam biota laut dapat dinikmati oleh semua orang. Cara menikmati keindahan ekosistem dasar laut adalah dengan melakukan kegiatan diving dan snorkeling. Untuk menjamin keselamatan seorang diver memerlukan beberapa peralatan yang dipakai agar penyelam terhindar dari cedera. B. Pengorganisasian kelompok dan pengumpulan data melalui kegiatan literasi. Nama alat yang dipakai pada kegiatan berikut: diving 1, earplug 2,
2. Diving gown. 3. Diving suit. 4. Sepatu renang. 5. Snorkeling dress. 6. Wetsuit. Snorkeling. 1. Sepatu kata. 2. Cerobong udara. 3. Penutup wajah atau masker. 5. Jaket penampung. 6. Tas anti air atau jaket. Baik, dari presentasi teman kalian kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Jadi, ayo apa jadi? Sepatu renang itu apa? Sepatu renang. Kenapa di situ ada sepatu renang? Perlatih pada diving ya. Sepatu renang itu seperti apa? Sepatu yang bentuknya seperti sirip agar lebih memudahkan bergerak di dalam air. Oh iya, bentuknya seperti ini mas, agar memudahkan bergerak di dalam air. Ya, ada lagi? Baik, dengan apa kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi daftar peralatan yang tidak dipakai pada kegiatan snorkeling namun wajib dipakai saat kegiatan diving itu adalah untuk menyimpan cadangan oksigen saat melakukan kegiatan diving ataupun snorkeling. Oke. Tepuk tangannya. Ada yang mau dikoreksi nggak? Ya. Perhatikan, tapi ada yang mau dikoreksi sedikit ya. Jadi peralatan di diving dan snorkeling yang membedakan itu, kalau diving itu kan ya nyelam ya. Kalau snorkeling itu ya mengambang di atas permukaan. Maka kalau snorkeling tidak perlu tabung oksigen, gitu ya. Yuk tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kelompok 2, sudah belum? Berapa tekanannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tekanannya untuk kelompok 2. Kelompok 2, sudah belum? Berapa tekanannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawab Pak. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalau tekanan hidrostasi itu kalau kedalamannya semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Maka kalau orang diving dengan orang snorkeling beda atau sama? Beda. Terus di tempat mana peralatannya? Diving. Ya kalau snorkeling hanya di permukaan. Kenapa kok diving harus lebih dekat? Karena lebih dalam tekanannya lebih besar. Agar gendang telinga tidak bermasalah, kemudian jantung tidak bermasalah. Itu ya. Kemudian nanti kalian jangan lupa kumpulkan LKPD yang sudah kalian isi. Ya. Baik, sebelum ditutup kita tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Mas Dedi, penutup pelajaran. Pada duduk, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.